Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Puji Tuhan, kita patut bersyukur tentunya kepada Tuhan. Pada kesempatan saat ini kita akan lagi belajar renungan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun dan kapanpun kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari saya mengajak untuk kita semua belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam pembacaan kita pada hari ini dalam 3 Yohanes 1. Ya, kita akan belajar di dalam ayat 11 saja. Saya akan bacakannya untuk kita semua. 3 Yohanes 1 ayat 11 firman Tuhan, "Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah." Tema pada renungan saat ini saya beri tema meniru. Ya, sebagai manusia, meniru merupakan bagian alami dari perilaku kita sebagai manusia. Nah, kalau kita mau observasi 3 Yohanes 1 ini, kita dapat melihat bahwa surat singkat ini ditulis oleh Rasul Yohanes kepada Gaius yang sebagai anak dalam iman Rasul Yohanes. Gaius adalah orang percaya yang dewasa dalam Kristus, yang berjalan dalam ketulusan dan kebenaran. Oleh sebab itu, Rasul Yohanes percaya kepada Gaius dan mengirim surat kepadanya dan juga kepada jemaat Tuhan yang ada di sana. Kita juga melihat ada satu tokoh yang disinggung oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Korintus ini, yaitu Diotrefas. Diotrefas adalah seorang yang egois yang ingin menjadi terkemuka di antara jemaat, bahkan juga ia tidak mau menerima dan mengakui Rasul Yohanes, bahkan hamba-hamba Tuhan yang lain yang datang ingin melayani di sana. Begitu juga dengan orang-orang yang lain yang menjadi pengikut dari Diotrefas. Mereka meniru kelakuan dan sifat Diotrefas tersebut. Dan alasan Yohanes menulis surat ini kepada Gaius dan juga setiap orang percaya, jemaat Tuhan, agar mereka tidak meniru dan mengikuti sifat dan kelakuannya dari Diotrefas dan pengikutnya, yang jelas-jelas melakukan sesuatu yang tidak baik dan membuat orang lain sesat, tidak mau menerima hamba-hamba Tuhan yang lain yang ingin datang melayani mereka di sana. Nah, itulah tingkah laku dari Diotrefas dan pengikutnya yang tidak patut ditiru oleh Gaius dan para orang-orang percaya yang ada. Oleh sebab itu, Yohanes memberikan peringatan dan saran kepada Gaius dan orang percaya. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 11, masih ayat 11 di sana dikatakan, janganlah meniru yang jahat. Rasul Yohanes memperingatkan jangan meniru yang jahat, lalu dia juga memberikan saran, melainkan yang baik. Berarti yang baik itulah yang harus mereka tiru. Puji Tuhan, kita masuk pada interpretasi yang dapat kita pelajari. Jangan meniru yang tidak sesuai kebenaran. Saya memberikan pertanyaan, meniru itu boleh tidak? Ya, tentunya boleh. Lalu apa yang harus ditiru? Apakah yang buruk atau yang baik? Ya, tentunya meniru yang baik. Semua yang baik yang ada di Alkitab itulah yang kita tiru. Dan kita juga harus berhikmat bahwa semua yang baik belum tentu benar. Oleh sebab itu dianjurkan untuk melakukan dan mencari tahu kebenaran baru melakukannya. Karena ketika melakukan kebenaran ya pasti tentu itu baik. Tidak semua cara itu baik, tetapi semua yang benar sudah tentu baik. Ya, meniru yang baik bukan yang jahat. Siapa yang meniru yang jahat, bahkan orang percaya pun ayat 11 bagian akhir katakan tidak akan melihat Allah. Orang yang meniru yang jahat dan melakukannya, mereka akan tidak melihat Allah. Konsekuensinya tidak akan melihat Allah. Oleh sebab itu, kita harus meniru yang baik. Siapa meniru yang baik dan melakukannya, masih ayat 11, tetapi bagian B, di sana dikatakan ia berasal daripada Allah. Jadi setiap orang percaya
kepada Tuhan, yang melakukan, yang meniru kebaikan, lalu melakukannya dalam kehidupan mereka, mereka akan melihat Allah dan mereka juga berasal dari Allah. Puji nama Tuhan. Dan kita juga belajar dari satu tokoh yang menulis surat ini, yaitu Yohanes. Ya, Yohanes tidak membesarkan kejelekan dari Diotrefas. Hanya saja apa yang Diotrefas lakukan itu yang Yohanes sampaikan kepada Gaius dan orang percaya. Banyak orang dan agama-agama lain yang memang bertentangan dengan kita orang Kristen. Tetapi jangan karena perbedaan tersebut kita menjelekan mereka dan apa yang mereka percayai kita jelekan. Ya, jangan kita menjadi orang yang seperti itu. Jangan kita meniru hal-hal yang seperti itu. Jika ada orang yang melakukannya, ya tentunya kita orang percaya, anak-anak Tuhan, tidak melakukan hal tersebut. Dalam berjemaat juga, ya banyak yang melakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada juga yang menjelek-jelekan satu sama yang lain, menjelekkan yang tidak-tidak. Kita semua harus berhikmat. Lebih baik untuk kita tidak meniru kelakuan mereka tersebut. Orang-orang yang seperti itu jangan kita meniru, karena seperti itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sesuatu hal yang jahat yang tidak pantas kita tiru. Puji nama Tuhan. Aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang dapat kita pelajari untuk kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Ya tentunya yang pertama, meniru yang baik dan yang benar. Karena yang benar sudah tentu itulah yang baik. Karena kita melihat sekarang banyak orang melakukan kebaikan tetapi tidak sesuai dengan kebenaran. Mengapa? Karena mereka belum tahu apa yang mereka lakukan. Ya mungkin kita melihat contoh-contohnya yang ada. Banyak orang yang melakukan kebaikan, prinsipnya melakukan kebaikan, tetapi metode yang mereka lakukan itu salah. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang contohnya, banyak ada orang yang mencuri dari orang lain dengan prinsip ingin membantu yang lebih lemah, yang lebih berkekurangan. Tetapi dengan cara mereka mencuri itu adalah suatu metode yang salah. Walaupun memang prinsipnya baik, walaupun memang motivasinya baik, tetapi cara yang mereka lakukan itu salah dan tidak pantas dan tidak patut untuk kita tiru. Oleh sebab itu, kita meniru yang baik dan yang benar. Dan yang kedua, tidak meresponi perilaku yang jahat. Ya tentunya kalau ada mungkin orang-orang di sekitar kita yang melakukan kejahatan, yang melakukan hal yang tidak baik, ya mungkin itu hal-hal yang kecil, tetapi hal tersebut jangan kita responi untuk kita juga melakukannya dalam kehidupan kita. Melainkan kita tidak meresponi hal tersebut, agar supaya juga kita dapat melakukan firman Tuhan dan juga kita dapat menjaga diri kita untuk melakukan hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat juga teladan Yohanes di sini untuk apa yang kita dapat pelajari, yaitu tidak melebih-lebihkan mengenai orang lain. Ya, membicarakan orang lain itu memang boleh, tetapi untuk menceritakan yang kejelekan-kejelekannya, hal-hal yang buruk yang tidak membangun, ya kita tentu jangan melakukan hal tersebut dan jangan meniru hal tersebut juga. Ya puji nama Tuhan, biarlah kehidupan kita pelajari sini adalah meniru setiap orang, meniru yang baik tentunya. Ya mungkin semua orang memang tidak sempurna, tetapi kita dapat melihat apa yang dapat kita tiru dalam kehidupannya. Tentunya yang dapat kita lihat, tentunya yang kita cari adalah kelakuan sifat mereka yang baik, yang pantas kita tiru. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dan kekuatan dan rema dalam kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menutup dengan doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang dapat kami pelajari bersama-sama Tuhan.
Kiranya firman Tuhan yang telah kami pelajari dapat kami mempraktekannya di dalam setiap kehidupan kami, agar supaya kami melakukan yang baik, kami meniru yang baik, kami meniru apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan ajari kami, mampukan kami untuk kami juga dapat melakukannya firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati terus Tuhan jemaat GPD LSD Magelang, agar supaya mereka tetap tekun belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya keluarga GPD LSD Magelang tekun dalam berdoa, meminta dan akan diberikan, mencari dan akan mendapat, mengetok dan pintu dibukakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin.